Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar melalui pembelajaran daring ya anak-anak. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya, buku matematika bab 8 tentang pengolahan data. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar diagram batang ini, memuat jumlah banyaknya siswa di SD Tunas Harapan Bangsa. Perlu diingat bahwa data ini bukan data yang real. Ini hanya contoh ya anak-anak. Pada diagram batang terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Nah, pada garis horizontal menunjukkan kelas. Garis vertikal menunjukkan banyak siswa. Mari kita membaca diagram batang berikut ini. Kelas 1 banyaknya siswa ada 30 orang. Kelas 2 banyak siswa ada 65 orang. Kelas 3 banyak siswa ada 40 orang. Kelas 4 banyak siswa ada 60 orang. Kelas 5 banyak siswa ada 50 orang. Kelas 6 banyak siswa ada 15 orang. Nah, itulah cara membaca data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kita juga dapat menjelaskan atau menafsirkan data dalam diagram batang seperti pada tabel. Berdasarkan data banyaknya siswa SD Tunas Harapan Bangsa, maka kita dapat menafsirkan beberapa informasi berikut. Kita bisa menafsirkan data melalui pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu banyak siswa kelas 4 ada berapa? Kita lihat di situ kelas 4 ada 60 orang. Nah, pertanyaan yang kedua, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah. Untuk mengetahui jumlah siswa yang paling banyak, yaitu kita cari diagram batang yang paling tinggi. Nah, kita temukan bahwa diagram yang paling tinggi yaitu pada kelas 2, sebanyak 65 siswa. Maka, kelas yang jumlah siswanya terbanyak adalah kelas 2. Dibandingkan dengan kelas yang lain, diagram batangnya lebih tinggi kelas 2 daripada kelas 1, kelas 3, 4, 5, dan 6. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaannya adalah kelas yang jumlah siswanya paling sedikit adalah kelas berapa? Kita cari diagram batang yang paling rendah, yaitu kelas 6, sejumlah 15 orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, selisih jumlah siswa paling sedikit dan paling banyak adalah, kita lihat jumlah siswa yang paling banyak dulu, yaitu kelas 2, sejumlah 65 orang. Sedangkan jumlah siswa yang paling sedikit yaitu 15 orang. Maka karena selisih, maka dikurangi.
65 dikurangi 15 sama dengan 50 orang. Jadi, selisih jumlah siswa yang paling sedikit dan paling banyak adalah 50 orang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jumlah siswa kelas 1 dan 5 adalah, maka kita harus mengetahui jumlah siswa kelas 1 yaitu 30 ditambah dengan jumlah siswa kelas 5 yaitu 50 orang. Sehingga 30 orang ditambah 50 orang sama dengan 80 orang. Maka jumlah siswa kelas 1 dan kelas 5 adalah 50 orang. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, jumlah seluruh siswa di SD Tunas Harapan Bangsa adalah. Mengetahui jumlah siswa secara keseluruhan, maka kita jumlahkan mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 hingga kelas 6. Nah, kita jumlahkan mulai dari kelas 1 ada 30 orang. Kelas 2 65 orang, kelas 3 40 orang, kelas 4 60 orang, kelas 5 50 orang, kelas 6 15 orang. Maka kita jumlahkan 30 ditambah 65 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 15, hasilnya adalah 260 orang. Maka jumlah seluruh siswa di SD Tunas Harapan Bangsa sejumlah 260 orang. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Menyimak video penjelasan Bunda, tugas anak-anak hari ini adalah mengerjakan latihan soal pada buku matematika halaman 160, sub A nomor 1 dan 2, halaman 161, sub B nomor 1 dan 2. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan pernah putus asa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.